Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat kalian, terutama kalian yang di kelas 12 OTKP. Yuk mari kita belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan. Pada materi yang pertama, dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12 adalah mengenai kompetensi dasar, memahami ruang lingkup dana kas kecil, dan mengelompokkan ruang lingkup dana kas kecil. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dana kas kecil, dapat menjelaskan tujuan dibentuknya dana kas kecil, dapat menjelaskan karakteristik kas kecil, dan kalian juga dapat mengetahui dokumen apa saja yang digunakan dalam dana kas kecil. Ada 3 materi yang akan dibahas dalam kas kecil ini. Pertama, A. Ruang lingkup kas kecil. Yang B. Karakteristik kas kecil. Yang C. Dokumen kas kecil. Mari kita lihat selanjutnya. Materi A. Ruang lingkup kas kecil. Pengertian dari kas kecil. Kas kecil adalah dana yang dibuat perusahaan yang khusus disediakan untuk pengeluaran biaya operasional yang harus segera dilakukan dan jumlahnya relatif kecil. Jumlah relatif kecil ini tergantung terhadap kebijakan perusahaannya. Berbeda-beda. Ada yang menetapkan kas kecilnya 1 juta, ada yang 5 juta, 3 juta, 10 juta, dan seterusnya. Seperti yang pernah kalian lihat di video sebelumnya, bahwa kas ada beberapa kategori, yaitu cash in bank, kas yang disimpan di dalam bank, dan cash on hand, kas yang disimpan di dalam perusahaan atau kantor. Cash on hand juga terbagi menjadi kas besar dan kas kecil. Kas besar biasanya kas yang disimpan di dalam berangkas atau tempat atau lemari penyimpanan yang besar. Sedangkan kas kecil, kas yang biasanya disimpan di dalam laci atau safety atau cash box atau di dalam lemari atau amplop kecil. Yuk kita lihat contoh ilustrasi berikut ini. Jika PT A memiliki harta kas nilai 200 juta rupiah yang terdiri dari cash in bank 150 juta dan cash on hand 50 juta, di mana cash on hand ini disimpan di dalam perusahaan yang 40 jutanya menjadi kas besar karena disimpan di lemari atau berangkas besar, sedangkan yang 10 jutanya menjadi kas kecil untuk keperluan rutin dan relatif kecil yang disimpan di peti cash box. Nah, sekarang kalian dapat bayangkan, jika suatu perusahaan tidak memiliki kas kecil, misalnya untuk membeli materai atau membayar parkir, atau membayar fotokopi atau bahkan membeli bensin untuk kendaraan operasional kantor, kan harus menggunakan transfer bank atau bolak-balik ke ATM atau membayar dengan cek giro atau bahkan bolak-balik membuka berangkas lemari besar kantor. Sungguh tidak praktis, bukan? Setelah kita lihat contoh ilustrasi tadi, maka kita bisa mengetahui tujuan dari kas kecil. Pertama, menangani masalah perbekalan atau perlengkapan perusahaan. Jadi, jika setiap unit atau bagian sekretaris membutuhkan materai atau membutuhkan uang untuk membayar bensin atau membayar fotokopi, tidak perlu ke bagian keuangan yang mengurusi kas besar. Jadi bisa ditangani sendiri. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomik dan tidak praktis. Jadi tidak perlu membayar atau membeli materai menggunakan cek, tapi cukup bisa menggunakan dana kas kecil. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan dan relasi bisnis. Ya, itu berarti tiap unit atau tiap bagian biasanya di dalam perusahaan diberikan kewenangan untuk mengelola kas kecil, sehingga tidak perlu lagi ke bagian kas besar atau keuangan.
Yang keempat, mempercepat aktivitas pimpinan perusahaan yang terkadang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Terkadang pimpinan mempunyai kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang mendadak dan jumlahnya mungkin relatif tidak banyak, misalnya menjamu makan siang, mengadakan rapat mendadak yang harus membeli snack, itu tidak menunggu lagi pengajuan dana ke kas besar, tapi uangnya atau dananya bisa dikeluarkan dari dana kas kecil, sehingga lebih praktis dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Intinya tujuan dari kas kecil adalah efektif dan efisien. Bayangkan bila suatu perusahaan membuat satu lembar cek untuk semua bentuk pengeluaran dalam perusahaan yang sifatnya jumlahnya kecil. Pasti akan banyak sekali lembaran cek yang dipakai. Atau misalnya bolak-balik membuka brankas atau lemari besar perusahaan dalam setiap pengeluaran kas kecil, sehingga tidak efektif dan efisien. Hal tersebut merupakan bentuk pemborosan dan yang harus dihindari. Yang kedua, tujuan dari kas kecil adalah untuk pengendalian intern. Kas dalam perusahaan merupakan aset perusahaan yang sifatnya mudah dipindah tangankan dan sulit untuk dibuktikan kepemilikannya. Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan tindakan penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, dana kas kecil ini harus dikelola oleh pihak-pihak yang benar-benar dapat dipercaya dan memiliki kompetensi yang baik untuk mengelolanya. Terdapat 6 bentuk pengendalian internal, yaitu sebagai berikut. 1. Pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi bertujuan untuk menghindari dan melakukan pengawasan segera atas kesalahan. Dengan adanya pemisahan fungsi ini akan lebih efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Jadi, contohnya harus dipisahkan fungsi bagian pencatatan sama fungsi bagian penyimpanan uang, ya, agar bisa saling kontrol. Yang kedua, prosedur pemberian wewenang. Tujuan dibuatnya prosedur pemberian wewenang adalah untuk menjamin bahwa transaksi tersebut telah diotorisasi atau diketahui atau disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga, prosedur dokumentasi. Dokumentasi yang baik bertujuan untuk menciptakan sistem pengendalian dana kas kecil yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggung jawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Yang keempat, prosedur dan catatan akuntansi. Tujuan adanya pengendalian ini yaitu agar dapat disiapkan dan dipantaunya catatan-catatan penggunaan kas kecil dengan cermat, teliti, serta dapat dilaporkan pada pihak yang menggunakannya dengan tepat waktu. Yang kelima, pengawasan fisik. Pengawasan fisik merupakan bentuk pengawasan yang berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronis dalam pelaksanaan dan penataan transaksi. Yang keenam, pemeriksaan intern secara bebas. Pemeriksaan intern secara bebas menyangkut perbandingan antara catatan aset dengan aset yang benar-benar ada, menyelenggarakan rekening kontrol, dan mengadakan perhitungan kembali penerimaan kas. Jadi yang keenam ini adalah memeriksa atau mengkontrol catatan yang ada dan barang atau kas yang sebenarnya ada. Ya, jadi dibandingkan dan sama apa tidak, harusnya sama, ya. Baik, itu untuk tujuan dari kas kecil. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa yang dilakukan perusahaan dalam hal pengendalian intern untuk pengelolaan kas kecil. Yang pertama adalah menyiapkan petugas khusus untuk mengelola kas kecil, karena kas kecil tidak boleh dirangkap. Misalnya kas besar menangkap kas kecil, itu tidak boleh. Yang kedua, membuat voucher atau bukti pengeluaran kas kecil untuk setiap transaksi kas kecil keluar. Yang ketiga, menerapkan batasan jumlah maksimum pembayaran dan jenis pembayaran yang dapat dilakukan menggunakan kas kecil. Ya, jadi biasanya menetapkan batasan jumlah maksimum dan jenis pembayarannya itu manajemen atau manajer keuangan. Yang keempat adalah mengawasi penggunaan kas kecil, baik pengeluaran maupun pemasukan. Yang kelima,
melakukan inspeksi atau pemeriksaan mendadak terhadap penggunaan dana kas kecil oleh pihak angkutan internal. Tadi seperti sudah disebutkan dalam slide sebelumnya, dilakukan inspeksi atau pemeriksaan terhadap catatan dibandingkan dengan kas yang real yang ada. Seperti itu. Di sini kalian bisa baca beberapa fungsi kas kecil. Ya, ada 4. Oke. Selanjutnya kita ke karakteristik kas kecil atau ciri-ciri dari kas kecil, yaitu jumlahnya dibatasi dan telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk mendanai yang memang sifatnya rutin. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, biasanya menggunakan kotak kecil yang disebut petty cash box atau safety box. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas khusus keuangan tingkat pemula. Baik, materi selanjutnya adalah dokumen atau bukti transaksi yang digunakan dalam mengelola kas kecil. Pertama adalah dokumen memo. Memo adalah catatan yang berfungsi sebagai media pemberitahuan dalam melakukan penggunaan kas kecil. Yang kedua, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti atau catatan transaksi bahwa adanya kas masuk yang diberikan oleh kas besar kepada pemegang kas kecil. Yang ketiga selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti transaksi yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi kepada pemegang dana kas kecil. Yang keempat, permintaan pengeluaran kas kecil merupakan dokumen yang bertujuan untuk meminta sejumlah uang kepada pemegang dana kas kecil. Jadi di sini harus bisa dibedakan antara pemegang dana kas kecil dan pengguna dana kas kecil ya. Jadi kalau pemegang dana kas kecil adalah yang mengelola, kalau yang meminta adalah yang membuat yang bayar-bayar ya, yang membutuhkan. Untuk pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti pengeluaran sementara sebelum adanya bukti pengeluaran kas kecil yang diserahkan oleh pemakai dana kas kecil. Jadi dokumen ini diarsipkan oleh pemegang kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil dibuat oleh pemakai dana kas kecil dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas kecil dalam perusahaan. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil seperti kwitansi atau nota kontan dan lain-lain, dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya adalah bukti permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Yang ke-7, kwitansi. Kwitansi merupakan alat bukti transaksi yang tunai. Yang ke-8, nota kontan merupakan bukti pembelian dalam perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan. Yang ke-9, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan yang namanya tercantum dalam cek atau pembawa cek. Yang ke-10, biliet giro. Yang ke-11, faktur atau
bukti pembelian kredit. Untuk materi dokumen kas kecil ini nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua.